Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak Tani Philadelphia. Nah, sahabat-sahabat di mana saja berada, saat ini di samping saya ada Bapak Brigjen Ari Laksmana Wijaya. Beliau adalah ATC Kepolisian KBRI Washington DC. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Tani. Alhamdulillah. Ini kelihatannya di luar ini udaranya agak silir-silir, hujan dikit-dikit, Iya, Pak ya. Oke. Hujan dikit. Baik, Pak, langsung nih, Pak. Nih saya ini datang sini sangat terhormat sekali bisa bertemu dengan Bapak. Akhir-akhir ini Pak, minggu-minggu ini saya lihat ini banyak banget itu kejadian-kejadian yang mana masalah investasi. Dan investasi ini adalah investasi sifatnya yang menurut bodong. Dan korbannya itu juga orang-orang Indonesia juga banyak sekali. Dan ini sudah ada dan pernah terbongkar, Pak, gitu. Dan ini kembali lagi. Mungkin dari Bapak Ari ya, selaku ATC, apa langkah-langkah apa yang mungkin bisa untuk memberikan masyarakat supaya menyadari atau Pak Tani, ya Bapak Ibu sekalian ya, memang seperti yang tadi telah disampaikan bahwa akhir-akhir ini di Amerika terdapat beberapa warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia yang melaporkan dan menginformasikan tentang adanya dugaan mereka menjadi korban kegiatan yang disebut sebagai Ponzi scheme. Ya, Ponzi scheme ini adalah merupakan semacam bisnis Ponzi yang dia menggunakan sistemnya adalah sistem piramid. Tetapi intinya bahwa Ponzi scheme ini adalah dia mencoba mengumpulkan anggaran ya atau dana dari masyarakat dengan janji bahwa mereka akan diberikan iming-iming berupa interest ataupun profit yang cukup menarik. Nah, inilah mengapa kemudian banyak mereka yang diiming-imingi untuk mengikuti bisnis ini. Sebenarnya caranya sangat mudah, yaitu pelaku itu menawarkan atau menanyakan apakah Anda punya uang untuk diinvestasikan ke kami akan putar uang itu, kemudian nanti setiap bulan Anda akan mendapatkan interest yang cukup menarik. Nah, iming-imingnya tentunya jumlah yang ditawarkan atau dikatakan sebagai profit itu jauh di atas dari apa yang ditawarkan oleh perbankan ataupun usaha keuangan lainnya, jasa keuangan lainnya. Jadi bisa dibayangkan misalkan Anda menyimpan uang sebesar 10.000, maka dalam 1 bulan dijanjikan akan mendapatkan 3.000. Wah, ini kan tentunya suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya sebagai orang awam, tawaran seperti itu harusnya sudah kita antisipasi sebagai sesuatu yang tidak masuk akal ya. Namun karena kita paham bahwa di Amerika khususnya misalkan saudara-saudara kita WNI yang datang ke Amerika ini tentunya berharap untuk memperbaiki nasib atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, sehingga tentunya tawaran-tawaran semacam itu jadi merupakan iming-iming kepada mereka untuk kemudian mempercayai itu. Nah, akhirnya mereka mau dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan kemudian berkembang. Bagaimana yang dilakukan oleh pelaku, caranya dia meyakinkan. Andai kan misalkan saya bertemu dengan Pak Tani gitu. Saya tanya Pak Tani punya uang 10.000 enggak? Nanti kalau Pak berinvestasi kepada saya 10.000, setiap bulan Pak Tani akan saya beri 2.000 keuntungan. Nah, Pak Tani tentu berpikir, waduh, kira-kira ini meyakinkan enggak ya? Nah, kemudian Pak Tani akan bertanya kepada saya, oke Pak Ari, saya akan mencoba, tapi saya hanya bisa menyiapkan Bapak untuk waktu 3 bulan ya. Habis itu 3 bulan uang saya, modal saya harus dikembalikan. Nah, saya ngomong dengan Pak Tani, oke Pak, kita janji ya 3 bulan ya. 3 bulan berarti setiap bulan Bapak dapat 2.000, berarti Bapak akan dapat keuntungan 6.000. Nanti bulan terakhir uang 10.000 Bapak saya kembalikan. Nah, Bapak berikan ke saya benar 10.000. 1 bulan saya kasih Bapak 2.000 ini keuntungan. Padahal uang 2.000 itu saya ambil dari uang 10.000 nya Bapak.
Oke. Bulan kedua saya kasih lagi 2.000. Ya kan? Masih sisa 6.000 kan, Pak? Bulan ketiga sebelum saya mengembalikan uang ke Bapak, saya akan bicara atau mencari korban lain. Katakanlah ada Bapak A, Bapak yang lain ya. Saya katakan kepada Bapak A, Pak A, mau nggak Bapak minjamkan uang ke saya, investasi ke saya, 10.000. Nanti setiap bulan Bapak akan saya beri keuntungan 2.000. Bapak A masih berpikir bagaimana. Tapi saya akan mengatakan, Bapak kalau nggak percaya bahwa bisnis ini menarik, Bapak tanya sama Pak Tani, bagaimana dia sekarang. Nah, Bapak akan bertanya ke Pak Tani, benar nggak Bapak berinvestasi dengan Pak Ari? Oh iya. Bapak setiap bulan dapat keuntungan 2.000, iya. Bapak terima? Iya. Bapak terima kan? Iya. Terima. Nah, karena seperti itu, Pak A ini kemudian mau memberikan uang kepada saya 10.000. Ya kan? Nah, sekarang berapa uang yang sudah saya kumpulkan? 10.000 tambah 6.000 dari sisa dari Bapak, berarti kan saya masih punya 16.000. Betul kan, Pak? Bulan depan saya berikan Bapak 2.000 sebagai bunga bulan ketiga. Kemudian saya beri Bapak 10.000 sebagai uang pokok Bapak. Sebenarnya itu uang pokok, bukan uang pokok Bapak, itu uang saya dapatkan dari Pak A, itu saya serahkan ke Bapak. Iya. Nah, Bapak akhirnya melihat, oh iya ya, saya dapat 6.000, saya dapat 10.000 uang saya pokok kembali. Begitu Bapak terima, saya ngomong sama Pak Tani, Pak, bagus kan bisnisnya? Oh iya. Gimana Pak Tani? Daripada uang 10.000 itu Pak nganggur, udahlah Bapak invest lagi ke saya. Kira-kira dengan situasi seperti itu, Bapak tergiur nggak untuk menyerahkan lagi 10.000-nya ke saya? Iya, tergiur. Bapak serahkan lagi. Padahal dengan Bapak serahkan lagi ke saya, artinya Bapak sudah mulai terjebak ini. Betul. Ya kan? Betul. Nanti bulan depan, saya kasih Bapak 2.000, saya kasih Pak A 2.000. Ya kan? Mulai lagi saya. Tapi saya coba cari korban orang ketiga. Orang ketiga kan saya beritahu, kalau nggak percaya tanya sama Pak Tani sama Pak A. Iya. Terus bulan berikutnya saya tanya sama Pak Tani, Pak Tani, Bapak kan kemarin store sama saya 10.000, Bapak dapat untung 2.000, Bapak mau nggak nambah Pak, nambah 10.000 lagi, jadi Bapak 20.000, jadi Bapak nanti setiap bulan dapatnya 4.000 Pak. Kira-kira dengan sudah jalan bagus gitu, Bapak mau nggak ngasih saya uang? Ya. Kalau Bapak punya? Ya mau berikan terus-terusan Pak ya. Itulah Pak. Jadi satu orang dua. Terus saya juga bicarakan ke Bapak, Bapak punya teman lain nggak Pak? Kalau dia mau Pak, investasi saya Pak. Boleh 10.000, boleh 20.000, boleh. Bapak cerita ke teman-teman, Bapak kan menggunakan referensi Bapak sendiri. Yeah. Apalagi Bapak sebagai orang yang dikenal di masyarakat, di komunitas Bapak. Orang percaya dengan Bapak. Nah, kepercayaan itu disalahgunakan. Kepercayaan itu salah gunakan. Mereka semua menyetor kepada saya melalui Bapak. Padahal uang ini akhirnya saya bikin gali lubang, tutup lubang, cari korban lagi, saya kumpulin lagi. Itu Pak. Lama-lama sampailah pada saat di mana saya kemudian sudah pada posisi tidak mampu lagi. Iya. Ya kan? Nah, tetapi akhirnya saya akan mengatakan, menjanjikan, oke, nanti saya tidak bisa membayar bunganya lagi, tapi saya akan mengalirkan uang pokok. Uang pokok dari mana? Uang itu dari larikan sana sini. Betul, diputar terus ya, kan? Pak ya. Nah, tapi menurut Bapak ya, langkah-langkah apa supaya masyarakat kita, khususnya WNI yang di Amerika ya, mungkin di seluruh dunia akan bisa terjadi, karena ini kan scam kan Pak ya. Apa yang bisa supaya tidak terulang kembali Pak gitu loh? Nah, tentunya pertama kali ada 3 hal yang ingin saya sarankan. Ini untuk mengantisipasi ya. Saya akan katakan langkah antisipasi dan langkah bagaimana kalau sudah terlanjur jadi korban. Betul. Ya kan? Untuk langkah antisipasi ini. Pertama yaitu berusaha untuk berpikir secara realistis. Ya. Tidak ada sebuah bisnis apapun juga di dunia ini manapun juga yang bisa menghasilkan sebuah keuntungan berlipat ganda tanpa kita tahu apa sebenarnya bisnis yang dijalankan oleh orang yang meminta ini. Contohnya gini Pak, kalau Pak Tani itu punya namanya Pak Tani kan, punya pertanian. Berapa sih keuntungan Bapak bertani dalam waktu sebulan? Berapa sih modal yang Bapak perlukan sebulan? Kemudian kalau Bapak kemudian mencoba menggali investor untuk menanamkan modal ke Bapak, saya harus berpikir, masuk akal nggak kalau Bapak itu sebulan berikan saya keuntungan 2.000, padahal bisnis Bapak itu mungkin sebulan belum tentu untungnya 5.000 kan gitu. Ya. Padahal Bapak untungan sebulan 5.000 harus bayar ini. Kita harus berpikir realistis bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh Bapak. Apalagi hanya orang datang dan hanya ngomong, saya akan putar uangnya, jangan khawatir bahwa uang ini akan berkembang. Tapi kita tidak tahu ya backgroundnya. Nah, inilah yang pertama. Jadi
kita harus realistis melihat tawaran-tawaran itu yang yang diberikan oleh orang, ya. Kemudian kedua yang harus diperhatikan adalah kita harus melihat legalitas dari si orang ini. Legalitas begini, dia menawarkan katakanlah seseorang ini dia menawarkan bisnis tadi ya, investasi. Dia membawa nama apa? Dia kalau katakan dia membawa nama sebuah perbankan atau dia membawa sebuah katakan bursa saham segala macam. Kita harus mencek tempat yang dia bekerja itu apakah benar, kemudian bagaimana legalitas dari usaha tersebut, dan kita lihat apakah yang dia sampaikan itu sesuai, gitu ya, sesuai dengan yang dijanjikan. Ada pengalaman bahwa seseorang ini memang bekerja di sebuah bursa saham. Dia bertemu dengan seseorang, kemudian dia menjanjikan. Nah, orang ini kemudian melakukan pengecekan ke tempat bursa saham itu, tempat si orang ini bekerja. Diketahui bahwa ternyata keuntungan yang ditawarkan itu tidak seperti yang disampaikan oleh si orang yang menawarkan ini. Nah, pada saat dia melakukan konfirmasi, wah, Anda ngomong keuntungan yang ditawarkan sekian, tapi ternyata tempat Anda bekerja saya melakukan klarifikasi, ternyata tidak sebesar itu. Nah, dia mengatakan begini, oh, itu kalau Anda masuk melalui jalur resmi. Makanya kalau melalui saya, ini jalur yang tidak resmi, saya bisa membuat itu melipat gandakan, bla bla bla, kan gitu. Nah, terus kita percaya, oh ya, percaya. Nah, itu kita sebenarnya sudah terjebak bahwa si orang ini dia hanya menggunakan dalih tempatnya dia berusaha, tapi sebenarnya dia ini sudah berusaha melakukan ponzi scam sendiri. Oke. Jadi tadi kan kita pertama tadi sudah jangan terlalu percaya dengan sesuatu tawaran yang tidak masuk akal. Kedua, kita harus melakukan background check. Nah, begitu kita dapat background check, kita sudah tahu faktanya seperti itu, tapi begitu kita disampaikan lagi oleh si orang yang berusaha menawari ini, kita percaya lagi sama ini. Padahal kita sudah melakukan background check dan background check kita sudah benar, tapi kita masih tergiur juga itu dengan tawaran. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf saya harus katakan bahwa sifat manusia ini secara lahiriah kita ini kadang-kadang serakah, rakus. Ya kan, tidak pernah merasa puas. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan itu, ya kan, tawaran segala yang sudah tahu kita tidak masuk akal, tapi kita dengan mudah ditipu karena tadi pertama kita ragu-ragu. Seperti tadi saya katakan ke Pak Tani kan, tadinya modal 10.000, setiap bulan dapat 2.000. Begitu dia seolah membuktikan bahwa uang pokok bisa kembali, terus dia tawari, gimana uangnya kembalikan lagi ke saya putar lagi, tapi jangan 10.000 Pak, naikin lah jadi 20.000. Karena kita greedy, kita rakus. Oh iya kan, saya kasih lah, kalau saya dapat 2.000 kenapa saya nggak dapat 4.000? Kita kasih dia 20.000. Karena apa? Sebenarnya rasa keinginan kita untuk ya kan nggak pernah puas, nambah. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nanti begitu sudah berjalan ini, kita ditawarin lagi, mau lagi nambah. Ujung-ujungnya kita pasti akan menjadi korban. Nah, 3 hal ini Pak, tolong kita menahan diri untuk tidak serakah ataupun menjadi kemudian tidak awas. Tergiur juga Pak ya? Tergiur juga, betul. Jadi kalau jujur dikatakan ponzi scam ini atau skema ini, piramid ini memang banyak menyasar 2 kelompok orang. Satu, orang yang memang merasa butuh uang. Satu merasa butuh uang. Yang satu butuh uang ya. Satu merasa butuh uang ya. Semua manusia butuh uang, tapi kan seperti tadi, saya ingin berusaha hidup saya lebih baik, tapi kemudian saya sekarang butuhnya, saya merasa bahwa ini merupakan jalan pintas yang bagus, kemudian saya terlibat situ. Satu. Kedua, karena keserakahan Pak. Karena keserakahan ini sifat dasar manusia tadi. Jadi dua ini, antara memang benar butuh dan dia kemudian nggak merasa tidak ada jalan lagi dan dia lakukan, atau orang ini dia sebenarnya tidak butuh-butuh amat. Makanya jangan kaget, korban ponzi scam tidak semua itu orang yang tidak punya uang. Banyak orang kaya yang jadi korban ponzi. Betul, ya. Karena uangnya itu kemudian, oh iya ya, kenapa nggak saya lipat gandakan gini? Akhirnya dia masukkan. Makanya pada kejadian terakhir yang dilaporkan kepada kami, para nasabah ini, saya katakan sebagai para nasabah, itu berkisar dari mereka yang menyimpan uang yang hanya 1.000, 1.500, 2.000, ada yang sampai dengan di atas 20.000, 50.000, 75.000. Nah, bisa Bapak bayangkan kalau orang itu dia memberikan uang 75.000, artinya dia bukan orang yang tidak punya uang Pak. Dan saya yakin
kalau saya berinvestasi pada seseorang, saya berinvestasi dengan orang memberikan uang saya 75.000, pasti itu bukan uang saya satu-satunya, Pak. Pasti uang itu saya masih punya uang lain, tapi itu sebagian uang itu saya gunakan, kan gitu. Ini bagi orang yang menginvestasi sampai angkanya sampai 75.000 segala macam US dollar ya, dolar Amerika. Tapi kalau dia menginvestasi yang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, bisa jadi mereka memang orang yang tadi masuk dalam kelompok, memang dia merasa butuh uang, dia merasa ada bisa meningkatkan jumlah uangnya dengan cara cepat sehingga dia tergiur. Dan orang tergiur ini kadang-kadang tidak karena kemauan dia, Pak, karena adanya referensi. Dia mau ikut nggak ya? Ini uang saya aman nggak ya? Karena 5.000 ini uang saya satu-satunya ini. Kalau uang saya ini hilang, waduh, susah hidup saya. Tapi dia tanya ke kiri kanan ngomong, oh iya aman kok. Akhirnya terpengaruh. Ya kan terpengaruh dia akhirnya. Ya udah, Bismillah, dia masukkan. Rasanya dia jadi korban. Nah inilah saya kategorikan sebagai kelompok orang satu. Tapi yang banyak juga yang kelompok orang kedua ini karena keserakan kita ingin melipat gandakan dengan cara yang mudah, sehingga kita mau berinvestasi ini dengan cara yang gampang gitu. Oke. Ya kan? Nah, ini dua hal. Ini maksudnya dua kelompok, tapi ada tiga yang tadi saya katakan awal ya untuk mencegah tadi. Nah, bagaimana bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi korban? Tidak ada jalan lain, Pak, melaporkan hal ini kepada pihak penegak hukum. Ya kan, kalau kejadiannya di Amerika, maka laporkanlah kepada kepolisian setempat. Betul. Kepolisian setempat. Tapi untuk kasus terakhir yang sekarang sedang kita hadapi, yang di Amerika sedang rame-ramenya ini dengan korban yang cukup besar, ini angkanya hampir 500 orang, Pak. 500 orang, Pak. Luar biasa, 500 orang. Iya, dan kira-kira kerugian secara total ini dengan angka yang fantastis, kalau dirupiahkan total nih, Pak, dirupiahkan itu hampir 50 miliar rupiah. Wow. Ini kalau dirupiahkan nih. Nah, 50. Ya, ini kalau semua ditotalkan. Nah, apa yang bisa kami sarankan yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini ada 3 lagi, Pak, bagi mereka yang sudah menjadi korban. Satu, bahwa tidak ada cara lain adalah mereka harus melaporkan kepada aparat penegak hukum. Ya kan? Karena sifatnya ini sudah di hampir di seluruh Amerika, maka biasanya kasus ini sudah menjadi kasus federal. Maka saya sarankan untuk melaporkan kepada pihak federal, yaitu kepada FBI. Ya kan, FBI dia laporkan itu satu langkah pertama. Kemudian yang kedua, di Amerika ini ada kantor perwakilan Indonesia yang ada di Amerika, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Amerika. Ada 5 KJRI ya. Kalau KBRI ada di Washington DC, kalau KJRI kita punya 5, ada di New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, dan Houston. Nah, mana yang terdekat? Bukan melaporkan dalam artian kemudian meminta kasus ini ditangani oleh kantor perwakilan, karena yang menangani tetap adalah kepolisian. Tapi setelah melaporkan kepada aparat kepolisian, kemudian tolong pelaporan itu disampaikan kepada kami untuk kami datakan. Betul. Ini merupakan bentuk perlindungan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia. Kalau harapannya bagaimana? Bila mana Bapak Ibu yang menjadi nasabah ini sudah melaporkan, dilaporkan katakanlah ke kantor FBI yang ada di New York misalkan. 1 orang, 2 orang, pada saat lapor ke FBI di New York, mereka melihat, oh Bapak ini melaporkan dugaan tertipu ya, atau penipuan sebesar 5.000. Yang sana 5.000. Dia hanya pikir, oh 5.000 kan gitu. Tapi kalau nanti ini bisa kita rekap oleh kantor perwakilan, yang sekarang pun tadi saya sampaikan ini adalah hasil rekap sementara dengan angka yang fantastis ini, kami bisa membantu untuk ikut memastikan bahwa ini dilakukan penanganan yang serius oleh pihak penegak hukum Amerika. Jadi saya selaku atas kepolisian, saya bisa menanyakan kepada rekan di FBI, ini kasus yang menimpa warga negara Indonesia dengan jumlah total sekian, pasti mereka akan melihat, oh ini angka fantastis. Dan ini
cukup memalukan bagi Amerika juga kalau dia tidak menangani dengan serius. Betul, betul. Sehingga kita bisa berusaha membantu untuk memastikan bahwa penegak hukum di Amerika serius menangani apa yang menjadi keluhan masyarakat Indonesia. Oke. Nah, inilah bentuk yang dari istilahnya kebijakan dari pemerintah Indonesia Pak yang membantu iya, Pak, ini pengayuman Pak ya. ini salah satu tugas utama dari Betul. kantor perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, yaitu memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang ada di negara akreditasi masing-masing. Dalam hari ini di sini adalah Amerika. Oke. Nah, inilah yang kita lakukan. Kita bukan kemudian mengambil alih kasus, kemudian kita memediasi. Ya, ini harus hati-hati. Bukan kami yang menangani, tetapi kami akan berusaha untuk memastikan kasus ini ditangani oleh aparat penegak hukum yang ada di Amerika secara serius. Oke, jadi istilahnya ikut mengawal terus Pak ya? Ikut mengawal terus. Nah, untuk kami bisa mengawal, kami memerlukan data. Oke. Nah, jadi satu, kita tidak akan bisa melakukan tanpa mereka melapor karena mereka korban. Dua, mereka harus mau menginformasikan itu kepada kami, kantor perwakilan, entah ke KBRI maupun ke KJRI yang ada. Yang ketiga yang paling penting, supaya mereka juga bisa bersatu. Kami akan berusaha sekarang meminta pada mereka nasabah ini yang merasa sebagai korban untuk mencoba antar mereka, saya yakin bisa dilakukan untuk bersatu. Maksudnya bersatu, katakanlah ambil saja di wilayah New York, di wilayah Philadelphia misalkan, di wilayah Houston, di wilayah manapun, Los Angeles, di Ohio, dimanapun juga misalkan ya, mereka bersatu, kemudian mereka merekap dan merangkum apa yang sudah mereka laporkan. Gitu. Jadi mereka untuk supaya mereka kemudian bisa bersatu, tidak melakukan ini secara sendiri-sendiri. Walaupun pelaporan harus masing-masing. Nah, rekapan ini juga akan bisa membantu kami. Nah, kemudian juga supaya mereka juga bisa bersatu padu untuk melakukan upaya pembelaan. Artinya begini, dalam satu titik mereka membutuhkan adanya lawyer. Nah, untuk menentukan lawyer ini mereka bisa melakukan secara bersatu padu tadi Pak. Jadi tidak menjadi beban sendiri, tapi mereka bisa bersatu berdasarkan mereka aturlah berdasarkan wilayah-wilayah mereka ini. Kemudian mereka mencoba untuk menyelesaikan tidak secara sendiri-sendiri. Itu tiga hal yang menjadi saran kami, ya kan? Sehingga kita harapkan bahwa permasalahan ini bisa ditangani dan tapi yang terpenting sebenarnya mari kita sadar tiga hal pertama tadi Pak, untuk upaya menghindari tadi. Nah, kemudian di akhir dari semua yang saya sampaikan, baik itu upaya mencegah maupun bagaimana melakukan tindakan kalau mereka sudah menjadi korban, saya hanya ingin memberikan satu himbauan ya, himbauan terakhir kepada Bapak Ibu yang menjadi korban khususnya atau yang merasa menjadi korban, yaitu memang ini musibah yang kami juga merasa prihatin, khususnya kami yang ada di kantor perwakilan itu merasa prihatin ya, tetapi kembali lagi bahwa ini adalah merupakan pembelajaran buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentunya kita semua harus mengembalikan ini kepada porsi hukum yang ada. Ini jangan dikaitkan pada masalah-masalah di luar masalah penegakan hukum. Kemudian pun percayakan bahwa ini pasti pihak baik itu di Amerika maupun nanti kalau andekan perlu ada kerjasama dengan Indonesia misalkan, ini akan tentunya akan dilakukan secara baik ya. Kita akan koordinasikan secara baik dan jangan memiliki ekspektasi yang terlalu besar ya, karena apapun juga kalau kita menjadi korban tentunya ini ibaratnya seperti orang luka. Kalau orang sudah mengalami operasi, katakan tangan itu dioperasi kemudian diperbaiki sebaik apapun, pasti bekas operasi itu tetap ada. Nah, ini begitu juga dengan ini. Kalau Bapak Ibu pernah menjadi korban, tentunya ekspektasi untuk menerima uang pokok itu kembali secara utuh, tentunya janganlah itu menjadi suatu target utama, karena sudah pasti dalam situasi kejahatan seperti ini, maka pasti akan ada selalu kerugian yang dihadapi oleh para korban. Nah, inilah yang harus disadari. Namun sekali lagi, tolong kita fokus bahwa ini adalah masalah kasus hukum, penegakan hukum, dan jangan dikaitkan dengan hal-hal lain yang
yang apa namanya yang tidak berhubungan. Nah, terus yang paling akhir lagi di sini adalah mohon kepada Bapak Ibu yang menjadi korban, karena ini adalah masalah pidana, jangan segan-segan untuk melaporkan ya hal ini kepada penegak hukum. Terlepas dari status keimigrasian Bapak dan Ibu, ya tidak ada kaitan antara status keimigrasian dengan masalah penegakan hukum. Selama Bapak Ibu melaporkan, maka ini adalah kasus pidana. Jadi tidak usah khawatir, kalau saya ini status saya adalah keimigrasian saya nggak jelas, maka saya takut kalau saya melapor saya justru nanti saya dideportasi atau apapun juga, itu tidak terkait. Jadi jangan khawatir. Dan kami tentunya dari kantor perwakilan Indonesia yang ada di Amerika selalu siap untuk memberikan pendampingan, melakukan mediasi konsultasi dengan Bapak Ibu untuk menangani kasus ini secara bersama-sama. Terima kasih banyak Pak Ari. Waduh, lihatnya mantep plong. Jadi ini suatu pembelajaran Pak ya. Sekali lagi Pak Ari matur nuwun sanget, dan mudah-mudahan teman-teman atau diaspora di mana saja berada, ini adalah suatu pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Bapak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama. Salam merdeka Pak Ari. Ya, merdeka. Ya, salam sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.